Saudara-saudara, kita menjadi manusia harus bisa berjalan ke depan. Kita harus melangkah dengan awalan kaki kanan, lalu dibalas kaki kiri, lalu kaki kanan lagi. Terus seperti itu sampai kaki kanan berubah menjadi tangan kanan. Saudara-saudara, kita manusia harus hidup berdampingan. Karena kalau sendiri itu namanya kesepian. Dan kesepian itu tidak enak. Maka dari itu, kalian harus hidup bersosial dan menjalin relasi ataupun ikut organisasi agar hidup kalian terisi. Hidup Desi Sri. Audiensnya apa meneng, ayo saut hidup Desi Sri. Hidup. Oke. Selamat datang di podcast tentang kita, tentang aku, kamu, dan kita semua. Tepuk tangan semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di episode kepiro? Oh, keempat ternyata sekarang. Kita sudah sampai ke episode keempat dan lagi-lagi tidak sendirian. Pastinya kita mendatangkan bintang tamu yang super duper spesial setiap episodenya. Dan kali ini bintang tamu saya adalah orang muda. Biasanya kan kita orang-orangnya tua-tua, apalagi yang episode pertama itu episodenya bintang tamunya sangat-sangat tua itu. Sekarang adalah orang muda yang, waduh, catatanmu kan yang gak ngerti aku. Yang masih baru masuk kuliah di UGM. Iya benar. Jurusan politik dan pemerintahan. Nah, ini adalah calon presiden kita. Amin. Amin. Nah, ngono lho, audiens sih yang ngomong lho kok. Oke, sekarang silahkan perkenalan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Rahardian Putra Pramana, biasa dipanggil Rahar. Dulu dari SMA Negeri 2 Madiun, terus lanjut ke sebuah universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Asalnya dari SMA 2 Madiun. Oke, dulu itu saat saya masih SMA, kalau lewat Semada itu, saya pasti teriak, "Woi, ayo bentrok!" Itu pasti itu saya. Entah kenapa ada rasa ganjel seperti itu. Lalu Mas Rahar namanya ternyata. Kabarnya bagaimana, Mas? Kalau kabar alhamdulillah baik-baik sih Mas, walaupun ada beberapa masalah pribadi yang sedang menghantam, tapi ya nggak masalah. Curhat ke aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, sedia aku. Nah, Mas Rahar ini berarti dulunya les. Dulunya itu kan di SMA 2 Madiun. Nah, saya dengar-dengar itu juga mantan ketos ya? Iya benar. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri kalau mantan ketos itu auranya beda pasti. Kalau ketos-ketos sangar itu auranya pasti orangnya berwibawa, beda sama ketosnya yang lain. Sing wonge gak usah nyebut we. Elek ya sekolah e. Kesibukan sehari-hari apa, Mas? Buat saat ini kan kebetulan 3 bulan nganggur ya Mas. Aku isi dengan mungkin traveling, terus kemudian ada juga barangkali teman-teman yang lagi nyari grill. Oh ya, grill. Saya pernah lihat. Kebetulan nyewain grill juga. Terus mungkin barangkali ada event-event di sekolah yang butuh drone, bisa panggil drone juga. Ya. Wewe lo. Video ra jelas. Murah kok Mas, kalau mau lobby ke sini bisa. Langsung aja. Gak sampai 10.000. Tenan. Nah, untuk yang mau nyewa grill kan setelah ini mau Idul Adha. Ya benar, biasanya ramai kalau mau Idul Adha. Kalau mau manggang-manggang daging manusia silahkan nyewanya di Mas Rahar ini. Asal sekolah sudah. Nah, sekarang kita bahas tema kita dulu. Tema kita adalah orang muda tidak perlu berorganisasi. Menurut saya tidak perlu. Kalau organisasi hanya dijadikan sebagai ajang untuk pamer. Benar. Nah, bener kan? Itu jadi gak usah wedi. Temanya tara tak gawe ngono wi tara. Biar menarik gitu. Biar menarik. Jadi kalau kalian ikut organisasi tapi hanya untuk ajang pamer, mendingan kalian jangan dulu deh. Cari bakat-bakat kalian yang lain karena organisasi itu bukan main-main ya pastinya. Nah, menurut Mas Rahar sendiri, pengertian organisasi menurut Mas Rahar itu bagaimana? Oke, kalau dari aku pribadi ya, organisasi itu dari segala manusia, dari segala pemikiran itu dijadikan satu, dan mereka punya satu tujuan yang sama. Jadi organisasi itu kayak pecahan-pecahan atau fragmen dari beberapa sifat, dari beberapa skill, kemampuan yang kemudian mereka ada satu pemimpin
yang tahu kemana arah tujuan dari organisasi itu, kemudian anggotanya itu juga harus saling tahu sama pemimpinnya apa yang diinginkan dari organisasi tersebut, punya satu tujuan yang sama. Bayangkan kalau organisasi itu pemikirannya terlalu berbeda dan pandangannya ke kanan dan ke kiri, itu kan nggak bisa, Pasti pecah nanti. pasti pecah. Jadi harus punya satu pemimpin yang punya tujuan yang sama dengan anggota-anggotanya. Nah, gitu. Betul sekali. Jadi, kalau kalian mau jadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang mengayomi, Benar. yang mau mengerti keadaan para anggota-anggotanya itu bagaimana, seperti itu. Ketok loh teko carane ngomongnya sangat-sangat beda. Nah, menurut Mas Rahar, penting nggak sekarang organisasi untuk orang-orang muda? Kan pasti banyak pemuda-pemuda di luar itu ada yang pengen berorganisasi, tapi ada yang tidak pengen juga. Nah, menurut Mas Rahar, untuk orang yang tidak pengen itu bagaimana? Oke, kalau bahas-bahas organisasi itu penting atau enggak ya? Poin di situ yang jelas aku sendiri bisa bilang penting. Penting. Karena organisasi itu kayak miniatur negara. Jadi mereka kan punya ibaratnya ketua, wakil, sekretaris, bendara dan lain-lain di dalamnya. Yang dimana sebenarnya itu sama seperti di sebuah negara. Negara kalau nggak ada presiden, nggak ada menteri, nggak ada bawah-bawahnya yang eksekutif, legislatif dan lain-lain, nggak akan juga berdiri. Kita itu join organisasi kayak ibaratnya ya ngedirikan negara sendiri. Namun kalian juga harus paham porsi kalian cuma sebatas organisasi. Jangan sampai dengan adanya organisasi malah ngerusak negara itu sendiri. Jadi organisasi itu kayak miniatur negara yang kedepannya bisa terbiasa dengan cara ketemu sama sifat-sifat teman yang beda, sama pemikiran-pemikiran yang macam-macam, dan kalian sudah terbiasa. Nanti ketika menjadi sebuah parlementer di negara sana, kalian udah biasa bertemu dengan orang-orang yang macam-macam gitu. Kalian harus bisa adaptasi. Terus pertanyaan tadi kayak organisasi itu penting nggak sih buat orang yang nggak suka organisasi? Nah, ya. Kalau dari aku pribadi, jangan sampai masuk organisasi tapi nggak seneng dengan organisasi itu. Jadi harus tahu porsi kayak skillku di organisasi seberapa sih. Apakah aku layak buat ikut organisasi? Apakah aku pantas? Kalau sekiranya memang belum siap, jangan berani-berani ikut organisasi. Mending ngatur diri sendirinya lebih dulu. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri baru berani buat bertemu dengan orang lain di luar sana. Oke. Berarti untuk teman-teman yang masih di luar sana, organisasi itu ada banyak, nggak cuman organisasi yang sangat-sangat resmi seperti kalau di sekolah ada OSIS, di kampus ada BEM. Kalian bisa bikin organisasi sendiri. Contohnya kalau di luar itu ada perkumpulan nama Sri, itu ada. Nah, itu kan tidak terlalu resmi, hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Seperti tema kita tadi, organisasi tidak penting kalau kalian hanya untuk ajang pamer. Jadi jangan main-main. Tapi kalau untuk yang ingin coba-coba saja. Nah, kalau saran dari saya pribadi, kalau kalian pengen join organisasi yang coba-coba, jangan ambil organisasi yang skalanya besar. Contohnya tingkat nasional. Mungkin kalau semadiun gini ya, kalau kita bahas lingkup Madiun, sifatnya hampir semua itu sama. Budayanya sama, kebiasaannya sama. Tapi kalau kalian udah mulai berani masuk ke organisasi nasional, ya siap-siaplah dengan bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Mungkin misuh di sini biasa, di sana jadi hal yang nggak wajar gitu. Benar. Jadi kalau dari aku pribadi, misuh selama nggak pakai amarah nggak masalah. Misuh itu malah bisa jadi pemanis kalau buat anak-anak muda gitu. Ngobrol biar santai. Ya, benar banget. Tanda keakraban seseorang ya dari misuh tadi. Benar. Bukan berarti misuh itu bisa menyakiti hati orang lain. Nggak melulu gitulah. Ya, kan bisa saya manggil orang itu, cok, gitu kan bisa. Bisa. Kira. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi sendiri. Pengalamannya Mas Rahar di keorganisasian, Mas Rahar itu sudah pernah ikut organisasinya itu apa aja sampai ke paling ulti lah istilahnya. Paling ultinya itu apa gitu? Dari bawah sendiri terus paling ulti. Kalau organisasi itu kan nggak melulu harus ada atas namanya kan ya. Kalau pengalaman dari kepemimpinan organisasi itu pernah jabat ketua kelas juga waktu SD. Jadi 6 tahun berturut-turut itu nggak ganti. Jadi awal dari seneng memimpin itu di situ. Kemudian mulai masuk ke SMP dulu sempat vakum bentar karena aku sadar gini ya Mas, kalau SD mesti dapat SMP kan ya? Ya. Kalau SMP mesti insya Allah juga dapat SMA. Insya Allah. Nah, kalau habis SMA itu biasanya sulit dapat univ, itu kayak ada perjuangannya sendiri. Maka dari itu alasan saya vakum di SMP karena sadar diri nanti di SMA mesti sulit gitu buat nyari kuliah juga. Makanya aku pengen vakum di SMP biar dapat mungkin SMA yang bisa membantu saya ke depannya gitu kan. Nah, lanjut lagi kepemimpinan di SMP, mungkin dulu sempat jadi ketua organisasi yang belum berskala besar, contohnya kayak tim hidroponik Dispensa. Dulu ada hidroponik kan di sekolahku. Dispensa. Ya, tak kira Dispensa ngono tiba-tiba sekolah toh. Iya, di sekolah. Di SMP dulu berskala kecil sempat ikut DPP kayak pramuka gitu loh Mas dulu kalau ada.
Kalau Dewi Persik kan? Ya. Dewi Persik. Kalau di SMP Guyu atau aku ngejokes ki? Kok lanjut. Kalau di SMP kan masih apa ya? Pramuka itu suka lah, teman-teman itu suka banget organisasi pramuka, juga sering apa? Bersaing dengan OSIS kan dulu. Kalau biasanya DPP ada bersaingnya dengan OSIS, dan SMA mulai udah alhamdulillah dapet SMA yang aku cocok, yang aku inginkan, mulai masuklah ke dunia organisasi karena aku sadar bahwa ilmu yang didapatkan di sekolah nggak cukup buat kedepannya, bahkan dunia perkuliahan perlu juga organisasi kan. Nah, di SMA mulailah masuk ke pertama itu duta genre, kalau sampean sempet tahu. Enggak. Duta genre kalau dari kabupaten. Duta genre kalau dari Bona dulu ada Yesgiel, itu dari mana ya aku lupa. Pokoknya seingatku kalau yang tahun baru ini ya itu ada Rafaela. Nah itu dia masuk genre juga. Kebetulan aku masuk di kepanitiaan genre dan sering diajak kerjasama sama Dinkes gitu. Wanjay. Jadi sampingannya juga di dinas kesehatan. Wanjay. Terus lanjut lagi ya mas, dari apa tadi, duta genre, lanjut mulai masuk ke OSIS. Dulu sempet cerita dikit ya mas, di OSIS itu sempet kayaknya kayak banyak yang benci karena sering lawan hal-hal yang memang sekiranya aku ngerasa nggak bener aku lawan di situ dulu. Itu kamu ngelawannya itu maksudnya dari anggotamu sendiri atau seluruh warga sekolah? Kebanyakan sih dari warga sekolah. Warga sekolah, dari siswa atau guru? Dari siswa. Dari siswanya. Ya. Jadi kayak VS everybody gitu di situ kan. Oke. Yang salah harus tak lawan gitu dulu. Walaupun mungkin yang ditaruhkan tuh nasib. Ya, paham gak sih, kayak paham. Mungkin reputasi aku jadi buruk ke depannya atau hal-hal yang ada di dalamku jadi buruk. Cuman kalau memang ada hal yang perlu dibenahin, aku pengen banget benahin di SMA aku dulu gitu. Dan alhamdulillah di tahun kedua buat nyalonin ke ketua OSIS banyak dukungan dari teman-teman. Terima kasih juga buat salah satu ekstrakurikuler yang aku ikutin, PCC, kalau saya pernah. Ya, pernah. PCC Personal Computer and Cinematography. Setelah itu aku masuk ke PCC Personal Computer and Cinematography. Sebenarnya itu kayak ekskul yang ya kayak gini mas, kita ngolah-ngolah podcast, videografi, sinema dan lain-lain. Kebetulan setelah masuk di situ banyak dukungan kan buat ayo kamu nyalonkan ke TOS kalau bisa biar sekolah ini ada perubahan dan lain-lain. Aku kadang gini, kalau sampai saat ini pun takut dengan ekspektasi orang gitu mas. Karena kan yang jatuhkan itu sebenarnya ekspektasi orang, bukan kita sendiri. Orang nangkep kita gini ketika kita tahu kita yang seperti apa, mereka jatuh sendiri. Padahal kita nggak masang loh, yang masang mereka sendiri kan gitu. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Nah, lanjut lagi ke BCC. Dari situ aku lanjut, alhamdulillah megang juga di ketua divisi sinematografi. Di situ jadi kayak mimpin lagi organisasi. Jadi sembari OSIS, sembari jadi ketua divisi sinema yang ngatur bagaimana lomba-lomba di SMA 2 khususnya bagian film dan lain-lain. Kalau mungkin dulu pernah tahu prestasi-prestasi di SMA 2, nah itu juga mungkin salah satu dari perjalanan saya waktu berorganisasi di PCC gitu. Terus lanjut lagi dari PCC ada lagi apa ya mas, join lagi ke OSIS, nyalonkan ke TOS dan alhamdulillah jadi lanjut ke Himo Jawa Timur dulu, malah loncat dulu mas waktu itu ke skala yang lebih besar, sekelas Jawa Timur, dan alhamdulillah mimpin 11 wilayah juga. Jadi 11 wilayah jadi gubernur. Ya ibaratnya SMA. Kayak seperti itulah, kayak organisasi kan aku bilang miniatur negara ya. Jadi mimpin 11 wilayah dan kayaknya aku bersyukur banget bisa jadi orang Madiun yang mimpin kayak Ngawi, Ponorogo dan lain-lain, masih banyak 11 wilayah. Kayak Madiun terpandang di sana ternyata. Walaupun terkenal sebagai ketua PKI saya dulu mas. Kalau di organisasi terkenalnya sebagai ketua PKI ya. Kayak bercandaannya orang-orang di sana gitu. Iya, ada ketua PKI itu pada takut mereka sama Madiun. Tapi berani soalnya. Iya, soalnya berani itu juga. Jadi mereka kayak kadang takut-takut gitu kan buat kenal. Takutnya kalau terlalu anarkis atau gimana. Padahal kan saya bukan cucu PKI gitu kan. Benar. Padahal saya yang cucunya PKI. Kan kayak gitu. Nah, jadi kita kayak ya udahlah. Kayak ketemu orang-orang di sana macam-macam gitu kan, mulai berani, mulai membuka diri bahwa ternyata beragam ini gitu di Jawa Timur. Itu baru Jawa Timur, belum ke skala nasional. Ya habis itu baru turun ke Madiun, ada surat. Jadi organisasi OSIS di Jawa Timur itu resmi kan ya mas, kita nggak bikin sendiri. Jadi kita ada surat keputusan dari kepala dinas pendidikan dan kita tinggal melaksanakan gitu apa yang harus dilaksanakan. Maka dari itu turun lagi ke Madiun buat bentuk Himo, gabung sama Mas Andreas waktu itu kan ya. Sama teman saya itu. Iya, sama teman saya. Enggak, Mas Andreas enggak di sini orangnya. Enggak ada. Beda orang. Jadi waktu itu juga. Udah itu yang terakhir aku rasain. Mungkin kedepannya di UGM pengen juga join organisasi lagi. BEM mungkin jadi ya. Ya, mungkin sudah ada minat jadi presiden BEM.
Kalau itu masih belum sih Mas, kita lihat dulu perkembangan di sana kayak gimana. Oke. Jadi belum. Tapi kalau nanti jadi itu bukan berarti saya berbohong kan di sini. Saya kan Ya, belum benar. ada pandangan ke situ gitu. Betul Kita lihat sekali. dulu. Cukup banyak prestasinya. Kalau ngomong-ngomong soal orang ini ya kita bisa lihat tadi orangnya bilang saya bersyukur bisa ke sekolah di sekolah yang saya suka. Mohon maaf, itu bukan sekolah yang Anda suka saja. Banyak orang yang suka di situ, tapi nggak bisa gitu aja. Nah, selanjutnya cara Mas Rahar untuk mengetahui bahwa diri kita itu mempunyai potensi untuk masuk ke organisasi itu bagaimana? Oke, kalau bahas-bahas potensi, dulu sempet ragu dengan aku sendiri ya Mas, kayak duh aku bisa nggak ya buat mimpin orang-orang di luar sana, buat ngatur, apalagi orang itu kan di luar kendali kita gitu kan kalau bisa dibilang. Maka dari itu, mulai dari itu aku mulai yakinin diri dari orang tua dulu. Dulu kan aku sempet kan Mas ya, pengen di IPS, jurusan IPS, tapi orang tua bilang, nanti kalau kamu di IPS bakal sulit cari kerja, bla bla bla, banyak kan. Nah, akhirnya aku turutin dulu. Oke, aku masuk IPA. Waktu tes, aku masuk IPA kan. Nah, dari masuk IPA itu tadi, orang tuaku aku bilangin, Pak Bu, aku udah masuk IPA loh ya, tapi besok aku pindah IPS loh ya. Karena kan orang tua nuntutnya kayak, kamu masuk IPA, enggak belajar di IPA, beda kan? Oh, beda. Ya, beda, benar. Orang tua aku sempat Benar, diem. benar. Kayak, wah, nah ini berani ya gitu. Maksudnya berani ngelawan atau aku terserah sih orang tua mau bilang gimana. Yang jelas maksudku baik. Passionku di IPS, gak bisa dipaksakan aku buat masuk di IPA. Dan belajar di IPA tuh sulit, kayak umpama fisika udah paling seneng. Ya, nyapong ngitung apel ceblok. Ya terserah sih, kalau anak IPA yang suka di situ ya silakan kan Mas. Iya, Kalau dari aku pribadi, passionnya di IPS, besok langsung pindah ke IPS. Bahkan bayangin Mas, hari pertama masuk sekolah, aku sendirian tuh jalan ke ruang BK buat, Pak Bu saya pengen pindah ke IPS gitu, apakah bisa? Nah mulai dari situ aku ngerasa, wah ternyata aku ada potensi, aku berani buat pindah ke IPS dengan sendirian waktu itu. Oh, ada potensi berani. Iya, Ada muncul bayangkan potensi berani. Mungkin kalau aku nggak beranian, mungkin ya wis manut aja di IPA, diem, belajar, tertekan, dan nggak berhasil apa-apa kan gitu. Bener. Dan maka dari itu aku ngerasa mulai berani dari situ. Dan aku dari SMP udah terbiasa ke restoran sendiri, belanja sendiri. Jadi nggak ada teman pun bisa. Bukan berarti aku nggak butuh teman ya. Nah, gitu. metak elok ning ngono saja nih. Metak elok nih. Tetap banyak temen, cuman dulu kayak udah ngerasa nyaman sama diri sendiri, udah bisa damai bahwa kita di padang, kalau secara Islam ya ini Mas ya, di padang mahsyar pun sendiri. Kita mau punya jodoh yang sebagus apa, yang ya mungkin dia membantu buat masuk ke dunia. Bener. Cuman di padang mahsyar tuh kalau secara dalil secara Islam sendirian, gak ada yang bantu. Lulu. Kita malah melenceng ke agamanya. Sekilasnya segitulah. Ya. Sekilasnya gitu. Intinya mulai ngerasa berani. Pokoknya kalau mau join organisasi, ketika kalian pengen join dan ngerasa ada potensi, beranikan aja, gak apa-apa. Nanti banyak yang bantu kok di situ. Jadi, bakal dilatih juga kalau masuk organisasi. Bakal kelatih. Yang penting jangan main-main di organisasi. Kalau mencoba berani nggak masalah. Tapi kalau main-main aslinya berani terus masuk cuman pengen cari tenar, cuman pengen cari benefit uang, nah itu salah. Organisasi itu malah keluar uang. Kita keluar tenaga, biaya waktu dan lain-lain. Kalau mau cari uang mending jadi artis. Ya, gitu. Mungkin kerja sekalian, jangan banyak omong di sini gitu kan. Nah, itu benar. Nah, saya ini kepo sama sifat kepemimpinannya Mas Rahar. Jadi kalau Mas Rahar itu mimpinnya itu modelnya kayak gimana? Mungkin teman-teman bisa jadi contoh. Oh, so aku nek dadi ketos aku ya pengen kayak ngene lah, seperti itu. Kalau dari aku pribadi selama perjalanan kemarin juga belajar tentang 10 jenis kepemimpinan kan Om ya. 10. Itu sebenarnya ada 10. Jadi setiap pemimpin tuh nggak ada yang plus minus. Jadi mereka punya kemampuan masing-masing. Mereka punya 10 sifat. Kalau dari aku pribadi aku ngambil yang 2. Kadang juga partisipatif, kadang otorita. Jadi otorita itu aku berani ngambil keputusanku sendiri, tapi aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku ambil. Kalau partisipatif, aku adain musyawarah dulu, adain pertanyaan-pertanyaan dulu ke anggota dan lain-lain. Cuman kalau memang keperluannya itu mendadak dan harus diselesaikan, itu nggak bisa, harus otoriter. Tapi aku berani bertanggung jawab. Kalau nanti aku ambil A, aku harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Soalnya itu keputusanku. Memang otoriter itu diperlukan kalau memang waktunya singkat, terdesak dan lain-lain. Jadi nggak ada waktu buat musyawarah karena menyatukan semua pikiran itu nggak mudah gitu. Iya benar. Perlu waktu yang banyak, pengertian dan lain-lain. Itu udah males lah bicara omong tentang pengertian dan lain-lain, udah habis tenaganya gitu. Jadi aku ambil 2 itu. Kadang ya partisipatif kalau emang sifatnya masih bisa dibicarakan, jangka waktunya panjang, oke kita musyawarahkan. Tapi kalau pendek ya otoriter dulu. Tapi aku bertanggung jawab atas keputusan. Ya benar. Gitu sih. Dan
tentang keputusan sendiri itu, seumpama ada yang nggak setuju, itu bagaimana? Nah, aku kasih trik nih ya. Sebenarnya kalau yang nggak setuju itu sama-sama pemimpinnya, umpama sama wakil kita sendiri, itu ada teknik peredaman sebenarnya. Jadi gimana itu? ketika kita umpama nyalonin ke tos ya, besok nyalonin ke tos, kemudian kalian punya musuh 3. Mereka semua punya sifat pemimpin, dan saranku mereka kan nggak bisa lepas dari OSIS kan. Mereka pasti jauhin di OSIS berikutnya, nggak bisa lepas pas gitu dari aku. Bener. Teknik peredamannya ya kalau bisa mereka jadikan wakil atau pokoknya yang punya jabatan di situ, biar mereka nggak ngancurin kalian. Itu triknya. Jadi ada teknik peredaman tadi. Oh, berarti gini, kalau kalian sedang ada di organisasi lalu kalian sudah judek, akhirnya kalian memutuskan keputusannya itu sendiri. Terus ada satu orang yang nggak setuju. Jadikan orang itu sebagai istilahnya sahabat. Iya, gitu. Seperti itu. Jadikan orang dekat untuk menjalankan keputusanmu ini. Benar. Oh, seperti itu. Tapi kalau bisa dikolaborasikan sekalian, jangan cuman ngikuti kemauan kita sendiri. Oke. Siapa tahu dari kolaborasi tersebut menghasilkan hasil ini yang kita bagus. ambil contoh nyata ya. Teknik peredaman itu kayaknya juga udah diterapin sama Jokowi. Contohnya Prabowo, diajak kemana dia? Oh ya, benar. Oke. Paham. Nah kan, itu teknik peredaman. Teknik peredaman. Pak Jokowi pinter soalnya. Itu kalau dibiarin bisa saling pecah gitu kan. Itu Benar. teknik peredaman. Tapi kan sekarang nyalon lagi. Ya itu gak tahu. Gak roh iku sapa sing ngeredam iku. Itu siapa? Pokoknya teknik redam terus gitu. Redam Dunia terus. politik memang seperti itu. Banteng membanteng. Sekarang Mas Rahar itu emangnya punya dasar kepemimpinan tuh. Maksudnya gini, Mas Rahar pernah ikut latihan-latihan gitu sebelum jadi ketos di SMA kan, katanya SMP vakum dulu. Ya, vakum dulu. Nah, itu SMP. Mas Rahar sebelum masuk ke SMA kan udah punya tekad, aku mendingan organisasi yang SMA lah. Itu sebelumnya Mas Rahar pernah latihan-latihan dulu gitu atau enggak? Kalau dari aku pribadi nggak pernah latihan, jadi emang passion dari awal, kan dari lahir emang suka mimpin gitu. Bahkan baru dari brojo kecil langsung siap bro ngono. enggak gitu juga sih. Pasti gitu Mas. Pokoknya dari lahir udah ngerasa, pokoknya umur 5 tahun itu suka nge-manajemen diri sendiri dulu. Kayak dulu sempat punya sifat yang perfeksionis. Punya jadwal sendiri, harus dilakukan sesuai jadwal. Nah, kalau makin ke depan makin sadar bahwa apa ya Mas, bahwa perfeksionis gak baik buat aku gitu. Jadi kayak kalau emang bener no perfeksionis loh Nah kalau emang kiranya apa ya Mas, jadwalnya nggak sesuai ya udah, karena memang semakin besar gini, semakin dewasa, jadwal itu nggak melulu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi kayak aku yang harus memposisikan diri aku sendiri. Kalau sekiranya tadi harusnya bobok terus ternyata harus kesini, nah itu kan itu kan nggak bisa gitu, nggak bisa perfeksionis gitu. Kita yang harus menyesuaikan gitu. Apalagi saat puasa kayak gini, panas-panas, ngerepoti. Nah maka dari itu Mas, belajar nggak nyalahin orang lain. Nah itu penting, karena kalau udah tahu gitu kita bisa damai dengan diri sendiri, karena ya tadi orang lain itu di luar kendali kita. Jadi ketika muncul jadi contohnya ketika gini ya Mas, kayak tadi umpama aku orangnya nggak bisa maafin, maksudnya nggak nerimaan, mesti aku nggak datang ke sini dan aku lebih pilih bubuk di rumah. Cuman aku pikir kalau aku datang ke sini dapat teman baru, dapat ilmu baru, apalagi dikasih kesempatan buat podcast bersama PBC kan, nah itu suatu kesempatan gitu kan. Nah maka dari itu kayak kita ambil sisi positif dari semua kesalahan-kesalahan tadi, walaupun ini bukan sebuah kesalahan loh ya gitu loh. Benar banget. Nah, sekarang kita waktunya closing. Sebelum closing, kata-kata hari ini. Ayo. Mungkin gak mbok duduhi kaget ki wonge. Kata-kata hari ini apa, Mas Rar? Ya. Spontan, let's go. Apa yuk? Kata-kata hari ini bebas. Bebas ya Mas? Bebas. Gak harus tentang organisasi, bebas. Untuk closing aja. Kalau masih ada orang lain jangan berani-berani buat kenal orang baru nanti. Oke, aja. Terima kasih Mas Rar sudah datang ke Posko PBC, dan teman-teman masih nantikan konten-konten kita selanjutnya. Kita sudah episode 4. Selanjutnya kita ada episode 5 untuk mengakhiri tentang kita apa sih? Season 1. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di season 2. Mas Rahar, sekali lagi terima kasih. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa terus tonton konten tentang kita, tentang aku, kamu, dan kita semua. Dadah. Kata-kata